Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya mengajak kita untuk membahas membahas perdebatan yang tidak berujung, tapi saya menegaskan posisi gereja Katolik. Ya. Kali ini judul pertemuan kita adalah bantahan Katolik terhadap klaim sola scriptura dalam pemikiran bapak-bapak gereja. Bukan untuk menang debat, tapi untuk menegaskan posisi dan kebenaran ajaran gereja Katolik. So, dalam sebuah video ceramah, seorang pendeta Protestan MYM atau Muriwali Yanto Matalu menyampaikan bahwa ajaran sola scriptura atau kitab suci sebagai satu-satunya otoritas iman itu sudah diyakini oleh para bapak gereja awal dan bukan hanya milik reformasi. Sebenarnya kalau mau ditegaskan, iya, sola scriptura bukan hanya milik reformasi, tetapi itu juga sudah dimulai oleh Arius. Arius itu orang sola scriptura dan menghasilkan bidat Arianisme. Jadi sola scriptura hasilnya bidat. Pendeta tersebut mengutip berbagai tokoh seperti Clemens dari Alexandria, Tertullianus, Hippolytus, Cyprianus, Athanasius, dan Hilarius untuk mendukung klaimnya. Kita akan membantah secara sistematik argumen tersebut dari sudut pandang Katolik dengan menegaskan bahwa para bapak gereja tidak pernah memisahkan kitab suci dari tradisi apostolik dan magisterium gereja, seperti yang dilakukan oleh trio Kwek dan para pengikutnya. So, yang pertama ada kesalahan interpretasi sola scriptura sebagai paham asing bagi gereja purba. Nah, proposisi pendeta MYM adalah sebagai berikut. Pemikiran mengenai sola scriptura itu sudah ada dalam pemikiran bapak-bapak gereja, sehingga bukan milik unik reformasi. No. Istilah sola scriptura ada dalam konteks reformasi mengandung pengertian bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas normatif dalam iman dan bahwa tradisi gereja dan otoritas magisterium tidak mengikat secara doktrinal. Pandangan ini bertentangan dengan pemahaman gereja purba. Ya, para bapak gereja memang sangat menghargai kitab suci, namun selalu dalam kesatuan dengan tradisi dan pengajaran gereja yang hidup. Ya. Mereka tidak pernah mempromosikan pembacaan dan penafsiran Alkitab secara privat terpisah dari gereja. Lebih dari itu, argumen yang digunakan dalam ceramah tersebut tampak bergantung pada trik retorika cherry picking, petik buah cherry, yaitu memilih kutipan dari bapak gereja yang tampaknya mendukung sola scriptura, namun mengabaikan atau menyembunyikan kutipan lain dari tokoh yang sama yang justru menegaskan pentingnya tradisi dan otoritas gereja. Ini merupakan fallacy of incomplete evidence, kesalahan logis dari kejelasan yang tidak utuh. Ya. Kesalahan logis yang muncul ketika hanya sebagian bukti yang dipertimbangkan untuk mendukung suatu kesimpulan, sementara bukti yang bertentangan diabaikan begitu saja. Namanya juga heresi kan? Heresi kan artinya memilih. Jadi you pilih yang bukti mendukung dan buang bukti yang bertentangan. Selain itu terdapat asumsi mendasar yang keliru, yakni bahwa setiap kali seorang bapak gereja menekankan pentingnya kitab suci, itu berarti dia menolak tradisi dan magisterium. Salah besar. Padahal dalam teologi gereja perdana, penekanan pada kitab suci tidak pernah berarti penolakan terhadap sumber-sumber wahyu lainnya. Camkan. Nah, yang kedua, Clemens dari Alexandria. Kitab suci dalam gereja bukan terpisah darinya. Proposisi pendeta MYM, Clemens mengatakan bahwa kebenaran harus dibuktikan dari kitab suci sendiri. Memang benar, Clemens menekankan kitab suci, namun tidak pernah menolaknya dari konteks tradisi gereja. Clemens sendiri adalah bagian dari sekolah kateketik Alexandria yang menekankan pembacaan kitab suci berdasarkan pengajaran apostolik yang diturunkan secara lisan maupun tulisan.
Dengan demikian, penggunaan kitab suci tidak pernah dimaknai secara individualistik. Ada gereja sebagai patokan penafsiran. Yang ketiga, Tertullianus, pembela tradisi gereja sebagai norma penafsiran. Proposisi pendeta MBM, Tertullianus mengatakan bahwa jika kitab suci tidak berkata, maka kita harus diam. Pernyataan ini dikutip di luar konteks. Dalam karyanya De Prescriptione Hereticorum, Tertullianus menyatakan seperti ini. Our appeal, therefore, must not be made to the scripture. It is with the tradition we must plead. De Prescriptione Hereticorum 21, artikel 21. Jadi dia menolak otoritas para bidat yang menafsirkan kitab suci di luar tradisi gereja. Bagi Tertullianus, tradisi yang berasal dari para rasul dan dijaga oleh suksesi para uskup adalah standar iman yang sahih. Ini sengaja diabaikan oleh para pendeta Protestan, ingat saudaraku. Yang keempat, Hippolytus menegaskan sumber ganda wahyu, yaitu kitab suci dan tradisi. Proposisi dari pendeta MBM, Hippolytus menyatakan bahwa pengetahuan tentang Allah hanya bisa didapat dari kitab suci. Hippolytus dalam konteks perlawanan terhadap ajaran sesat memang menjunjung tinggi kitab suci, namun tetap mengakui otoritas gereja dan suksesi apostolik. Kitab suci dalam pemikiran bapak-bapak gereja selalu dipahami dalam terang tradisi dan dalam persekutuan dengan gereja yang menjaga pewarisan iman. Yang kelima, Cyprianus, kritik terhadap Paus tidak berarti menolak tradisi atau magisterium. Ya. Proposisi pendeta MBM, Cyprianus mempertanyakan otoritas Stephen karena tidak berasal dari kitab suci. Kutipan ini dipakai secara keliru untuk menunjukkan penolakan terhadap tradisi. Padahal Cyprianus sendiri menulis, "They are the church who remain in the root and foundation of the Catholic Church and continue in the unity of the church." De Unitatis Ecclesiae, artikel 4. Nah, Cyprianus sangat-sangat menekankan kesatuan dengan gereja universal dan kepausan sebagai prinsip kesatuan. Perselisihan dengan Paus Stephen adalah soal disiplin, bukan penolakan terhadap magisterium. Sorry to say, Protestantinum. Yang keenam, Athanasius, kitab suci cukup tapi tidak lepas dari gereja. Proposisi pendeta MBM, Athanasius berkata bahwa kitab suci cukup untuk menyatakan kebenaran. Yes, benar, Athanasius menulis bahwa kitab suci itu sufisien ya, tapi baru material sufisien, belum formal sufisien. Ini tidak berarti bahwa dia menolak tradisi atau gereja. Jadi kitab suci itu sendiri material sufisien, tapi supaya utuh dia harus punya formal sufisiensi juga, yang itu adanya di tradisi atau gereja. Dalam suratnya Ad Serapionem, Athanasius menulis seperti ini. Let us note that the very tradition, teaching, and faith of the Catholic Church from the beginning was preached by the apostles and preserved by the fathers. Upon this, the church is founded. Ini menunjukkan bahwa tradisi apostolik dan ajaran gereja adalah fondasi bersama dengan kitab suci, bukan sesuatu yang terpisah. No sola scriptura. Ya. Dan yang ketujuh, Hilarius dari Poitiers menyatukan kitab suci dan tradisi apostolik. Proposisi dari pendeta MBM adalah, Hilarius berkata bahwa segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi dan rasul harus diikuti dengan takut. Yes, benar, namun dalam kutipan yang sama, Hilarius berkata, these scriptures, however, cannot be interpreted apart from the context of the apostolic faith without destroying their meaning. Artinya, kitab suci harus ditafsirkan dalam terang iman para rasul, yakni tradisi apostolik yang dijaga oleh gereja. Hilarius justru menolak pembacaan kitab suci yang terlepas dari otoritas dan kesatuan iman, yakni pembacaan kitab suci ala Protestan. So my friends, my brothers,
kesatuan kitab suci, tradisi, dan magisterium. 3 tungku tripod yang kokoh. Para bapak gereja tidak pernah mengajarkan sola scriptura dalam arti reformasi. Mereka memandang kitab suci sebagai bagian dari wahyu ilahi bersama dengan tradisi suci dan menekankan pentingnya gereja sebagai otoritas yang menafsirkan dan menjaga iman. Konsili Vatikan II menegaskan, sacred tradition and sacred scripture form one sacred deposit of the Word of God, which is committed to the Church. The task of authentically interpreting the Word of God has been entrusted exclusively to the living teaching office of the Church. The Church, ya, Dei Verbum artikel ke-10, ya, terjemahannya apa ya? Ya, kamu carilah Dei Verbum artikel 10. Tradisi suci dan kitab suci membentuk satu simpanan suci firman Tuhan, depositum fidei, yang dipercayakan kepada gereja. Tugas menafsirkan firman Tuhan secara otentik telah dipercayakan secara eksklusif kepada ofisi pengajaran gereja yang hidup, the living church, bukan setiap kepala yang merasa bisa membaca LAI. So, my friends, dengan demikian, kutipan para bapak gereja tidak dapat digunakan untuk membenarkan sola scriptura. Untuk membenarkan scriptura, yes, tapi sola scriptura, no. Ya. Kutipan para bapak gereja justru meneguhkan ajaran Katolik tentang kesatuan kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja, serta menolak pendekatan retoris yang manipulatif dan ahistoris seperti cherry picking ala Protestan dan pembacaan yang mengabaikan konteks teologis dan historis secara utuh hanya sekedar untuk membenarkan pendapat trio kwek, yaitu orang-orang Katolik pembangkang abad ke-16. Good job Protestantism. Say no to Protestantism.